Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang corporate governance. Langsung saja, GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien dan transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan GCG perlu didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Sekian dari saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar, yaitu yang pertama, negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten atau consistent law enforcement. Yang kedua yaitu dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Dan yang ketiga yaitu masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial atau social control secara objektif dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Pedoman pelaksanaan. Yang pertama, peranan negara. Melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem hukum nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu, regulator harus memahami perkembangan bisnis yang terjadi untuk dapat melakukan penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan. B. Mengikut sertakan dunia usaha dan masyarakat secara bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau rule making rules. C. Menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. D. Melaksanakan peraturan perundang-undang dan penegakan hukum secara konsisten. E. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. F. Melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham lainnya dalam negara, hal yaitu sama dengan pemegang saham perusahaan. Bagian H. Memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi saksi dan pelapor atau whistleblower yang memberikan informasi mengenai suatu kasus yang terjadi pada perusahaan. Pemberi informasi dapat berasal dari manajemen, karyawan perusahaan, atau pihak lain. I. Mengeluarkan peraturan untuk menunjang pelaksanaan GCG dalam bentuk ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. 2. Peranan usaha dalam terdiri dari A. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. B. Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. C. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Bagian D. Peranan usaha dalam meningkatkan kualitas struktur, pengelolaan, dan pola kerja perusahaan yang didasarkan pada asas GCG secara berkesinambungan. Bagian E. Melaksanakan fungsi ombudsman untuk dapat menampung informasi tentang penyimpangan yang terjadi pada perusahaan. Fungsi ombudsman dapat dilaksanakan bersama pada suatu kelompok usaha atau sektor ekonomi tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga dari peranan pokok pelaksanaan, yaitu peranan masyarakat. Adapun peranan masyarakat, yang pertama, melakukan kontrol sosial dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara serta terhadap kegiatan dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha melalui penyampaian pendapat secara
objektif, dan bertanggung jawab. B. Melakukan komunikasi dengan penyelenggaraan negara dan dunia usaha dalam mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat. C. Mematuhi peraturan perundang-undangan dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Nah, kesimpulannya, perusahaan GCG sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan untuk membentuk hierarki perusahaan yang efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan kesinambungan. Tujuannya agar terciptanya pasar efisien, transparan, dan konsisten terhadap perundang-undangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.